Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sedang berlangsung sidang paripurna DPR RI yang agendanya katanya membahas hak angket, rapat paripurna hak angket di DPR RI. Tetapi bahwa dalam sidang ini ternyata Ibu Puan Maharani tidak hadir, absen. Padahal beliau tentu saja sangat menentukan bagi keputusan untuk partai PDIP. Karena beliau adalah orang nomor satu lah ya, setelah Ibu Mega. Di DPR ya nomor satu. Selain itu, Cak Imin, Muhaimin Iskandar yang penentu di PKB juga tidak hadir, alias absen. Nah, bagus ini. Kalau demikian tidak mungkin akan PDI berani mengambil keputusan yes or no tentang hak angket, begitu juga PKB karena ketua umumnya tidak datang. Oke, saya baca dulu ya ini beritanya. Ini saya ambil yang dari bisnis.com. Puan dan Cak Imin absen di rapat paripurna hak angket, muncul dugaan pengkondisian. Vokpol Center Research and Consulting menduga bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dikondisikan agar tidak hadir pada rapat paripurna DPR ke-13 hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Pasalnya, rapat paripurna hari ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024, padahal usulan itu pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Memang kan selama ini ada pihak yang ingin menggembosi hak angket ini. Saya menduganya Puan dan Muhaimin ini sudah masuk angin atau dikondisikan agar tidak hadir di rapat paripurna DPR hari ini, kata founder Vokpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago pada bisnis di Jakarta hari ini. Pria yang akrab disapa Ipang tersebut juga menyayangkan jika anggota DPR tidak menggunakan hak angket dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat ini. Ya, ente boleh saja menyayangkan, orang luar kok yang akan mengambil segala macam konsekuensi dan risikonya ya partai politik yang melaksanakan sidang yang di DPR RI enak saja. Penonton tak boleh saja berkomentar apa saja ya, termasuk saya ya. Ntar dulu, tak lanjutin dulu. Menurut saya, sayang juga hak angket itu jika tidak digunakan. Apalagi kan DPR itu memang punya hak untuk menerapkan hak rakyat. Ya itu menurut ente sayang gitu. Tapi sayang juga kalau kemudian masa depan politik, resiko-resiko politik dipertaruhkan oleh mereka, para politisi di DPR hanya gara-gara hak angket. Rasa sayang atau akibat resiko yang ditimbulkan berbeda antara yang dilihat oleh pengamat dengan pelaku. Begitu bro, jangan jadi kompor lah. Menurut Ipang, hak angket bisa digunakan oleh DPR untuk memperbaiki sistem pemilu di kemudian hari, sehingga tidak ada lagi dugaan kecurangan pemilu yang muncul seperti pemilu 2024 ini. Lalu dugaan sudon itu kecurangan ya dibuktikan di Mahkamah Konstitusi lah. Kalau terkait memperbaiki sistem pemilu ya nantilah. Ini DPR ini juga sebenarnya lagi mau berlengser kok, mau selesai jabatannya kok. Gubes temen, kisruh temen. Dalam mana dilantik nanti, setelah dilantik anggota DPR RI yang baru, silakan Anda bersidang untuk memperbaiki sistem pemilu yang akan datang, bikin undang-undang baru atau revisi undang-undang baru. Karena gitu, ini mau selesai kok. Nanti kalau luncurin hak angket belum selesai terus mereka bubar, gimana tuh kelanjutannya tuh? Repot mbok. Lah iya. Sing anu bae lah, sing gampang-gampang bae. Sit bro, nyebut udut. Bok udut aduh atos banding. Sorry bro. Ya kalau di channel saya ya santai lah. Ini bukan televisi kok. Bukan media mainstream yang harus pakai jos, pakai dasi. Yang ya apa nane lah ya. Seneng ya kesuwun
gelem nonton KB Nusantara aku ora seneng ya nyora maksa kowe. Bodoh-bodoh ngono. Oke, Bro ya. Ini saya kan bagian dari wong cilik ya. Bagian dari upaya untuk mencurahkan hati orang bawah ke tengah publik. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saya lanjutin. Dia juga mengimbau agar para pihak tidak khawatir jika DPR memperlukan hak angket tersebut, mengingat hak angket bisa untuk memperbaiki sistem pemilu. Ya orang khawatir ente ya. Politisi dia, partai politik, ketua partainya khawatir ya. Kayak Cak Imin ya khawatir ya ngusulin hak angket, keluar-keluar ijik-ijik kasusnya meledak dan KPK bubar pasar ya. Cak Imin. Enak saja ente ngomong. Puan Maharani berani-berani ngeluncur angket, ya silakan kalau berani Mbak Puan. Karir politik Anda masih panjang loh Mbak Puan. Anda menurut saya proyeksi untuk capres atau cawapres pemilu 5 tahun yang akan datang. Kalau Anda sekarang nggak hati-hati, hanya mengikuti provokator hak angket, ya resiko akan ditanggung oleh Mbak Puan 5 tahun ke depan. Jangan sampai kemudian nama dan karir politik Anda hancur Mbak Puan hanya gara-gara mengikuti provokasinya politisi dan apalagi provokasi capres yang gagal. Ya, jangan ikuti provokasi capres yang gagal Mbak Puan. 5 tahun ke depan milik Anda. Serius, kalau PDIP hari ini tidak neko-neko, tidak memantik kemarahan publik tentang hasil Pilpres ini, Anda menurut saya yang paling layak untuk dijagokan di Pilpres 2029 yang akan datang. Ganjar Pranowo sudah selesai karir politiknya. Ya, saya katakan sudah selesai beliau. Kalaupun diajukan lagi tahun 2029, berat. Reputasi dan citranya sudah menurut saya sudah sangat buruk gara-gara Pilpres 2024 ini. Kesan kemelintinya sudah nggak akan hilang, dicatat oleh publik sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan. Itu menurut saya mewakili orang bawah. Makanya kalau Anda mengikuti arus ini, Anda akan ikut-ikutan terperosok dalam jurang kehancuran politik. Ingat, Mbak Puan, karir politik Anda sangat panjang masih, sangat cemerlang, tinggal harus pandai-pandai memanage diri, menjernihkan diri, jangan ikut-ikutan provokasi-provokasi politisi gagal, provokasi capres gagal, apalagi provokasi relawan-relawannya yang hanya mengedepankan emosi, tapi tidak pandai melihat peluang-peluang politik ke depan. Jadi menurut saya sudah benar ini, Mbak Puan, Anies Mohaimin untuk tidak datang absen pada rapat paripurna anggota DPR RI ini. Lah iya. Coba bayangin, rakyat sudah ngancem belum Mbak Puan, kalau PDIP ngotot hak angket yang tidak lain adalah hak atau proyek membuat gaduh terkait Pilpres 2024 ini, mengganggu kinerja KPU yang belum selesai, Anda akan sangat rugi yang sangat besar pada Pilpres 2029 yang akan datang. Rakyat sudah mengancam untuk tidak memilih calon-calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang akan bertarung pada akhir 2024 ini. Kalau jago Anda PDIP tidak jadi gara-gara kemarahan ini, maka itu akan berimbas sangat signifikan ketika PDIP 2029 akan mencalonkan Anda Mbak Puan sebagai capres ataupun cawapres. Ketika Anda tidak punya daya dukung yang signifikan dari potensi-potensi kepala daerah yang Anda, ya, potensi kekalahannya akan menjadi sangat besar. Mungkin akan bernasib sama seperti Ganjar Pranowo pada Pilpres hari ini. Maka sekali lagi saya mendukung, gak usah ikut-ikutan Mbak Puan Maharani. Cak Imin juga tentang hak angket, kalah ya sudahlah. Diakui aja logo saja, Mbak Puan ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dengan setulus hati. Mohon maaf jika selama ini ada kesalahan dari partai PDIP, itu yang terbaik. Hormati keputusan KPU,
hormati pilihan rakyat, hormati pemilu pesta demokrasi ini. Untuk selanjutnya ke depan membangun citra kembali PDIP ke depan agar tidak lukanya tidak berkepanjangan terkait dengan Pilpres ini. Lupakan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sudah habis, selesai masa depan politiknya dengan momen Pilpres 2024 ini. Iya. Kalau nggak percaya dengan saran-saran masukan saya, monggo. Ini juga hanya saran kok. Saya nggak punya kepentingan apapun. Saya bukan politisi Gerindra. Saya bukan politisi partai-partai yang lain. Saya juga bukan tim ses, bukan relawan. Insya Allah saya tulus memberikan saran ini Mbak Puan Maharani ya, Caimin. Itu demi bangsa dan negara lah. Pesta demokrasi sudah kita lalui. Rakyat sudah menentukan pilihan, ya sudah kita hormati. Karena Pak Prabowo yang memenangkan Pilpres kemarin, ya kita hormati. Kita berikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya bersama-sama bahu-membahu rangkulan kembali untuk meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.